Kali ini kita berjumpa kembali untuk belajar tentang materi ini, yaitu adalah tentang materi peluang. Peluang ini adalah suatu angka yang menunjukkan kemungkinan suatu kejadian, di mana peluang ini dia punya satu nilai tertentu. Jadi ada satu nilai yang merupakan batasan daripada nilai peluang. Jadi peluang ini yaitu terentang dari nilai 0 sampai dengan 1. Peluang yang dia itu nilainya sama dengan 0 itu adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Jadi peluang itu sendiri kalau misalkan kita cari, peluang itu bisa banyaknya kejadian yang diinginkan dibagi banyaknya semua kejadian. Jadi banyaknya kejadian yang diinginkan itu adalah merupakan sebagian daripada sebagian daripada semua kejadian. Jadi bagian daripada pembilang itu nilainya selalu lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi nilai peluang itu terentang dari antara 0 dan maksimal 1. Peluang yang dia tuh nilainya sama dengan 0 itu adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Ya, contohnya apa? Kejadian yang tidak mungkin terjadi, bisa ditebak nggak? Kejadian yang tidak mungkin terjadi ya mungkin kayak seperti matahari terbit di sebelah barat, kan itu nggak mungkin. Atau misalnya bumi mempunyai 2 satelit. Padahal bumi kan cuma mempunyai 1 satelit dan itu adalah bulan. Jadi itu peluangnya adalah 0. Jadi nggak ada kemungkinan seperti itu. Peluang yang sama dengan 1 itu adalah kejadian yang sudah pasti terjadi. Kejadian yang sudah pasti terjadi. Kejadian yang sudah pasti terjadi yaitu adalah kalau seorang ibu melahirkan, dia pasti akan mempunyai anak cowok atau cewek. Ya itu pasti kalau misalkan dia melahirkan. Jadi nggak mungkin ada kelahiran yang dia itu bukan cowok dan bukan cewek. Itu peluang sama dengan 1. Jadi yang kita hitung itu biasanya adalah peluang yang diantaranya itu. Jadi jarang sekali kita diminta untuk mencari peluang yang hasilnya 0 atau yang peluang yang hasilnya 1. Pasti yang diantaranya mereka. Saya kasih contoh nih peluangnya. Yang di sebelah kiri adalah rumusnya. Ini adalah rumusnya. Yang di sebelah kanan adalah soalnya. Coba kita kerjain satu-satu. Peluang kejadian munculnya bilangan genap pada pelemparan satu dadu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang dadu itu dia punya ruang sampel. Ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bicara dadu yang umum ya, karena ada beberapa dadu yang mukanya ada yang 4 sisi, ada yang 9 sisi kan. Jadi kita bicara dadu yang dia tuh permukaannya ada 6 sisi. Tentukan peluang kejadian munculnya bilangan genap. Jadi bilangan genap siapa aja? Jadi yang 1 sampai 6 ini dinamakan sebagai semua kejadian. Banyaknya semua kejadian. Atau banyaknya ruang sampel. Ini namanya adalah ruang sampel yang 1 sampai 6 ini. Atau kalau misalkan kita tulis dalam bentuk bahasa Inggris, yaitu adalah number of sample space. Sample space-nya itu ya berarti ruang sampelnya itu. Jadi kalau misalkan kita tulisin untuk soal yang nomor 1, ruang sampelnya, saya tulis ruang sampel itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian kalau kita mau nyari tahu kejadian yang diinginkan, kejadian yaitu adalah munculnya bilangan genap, berarti adalah 2, 4, sama 6. Jadi kalau kita nyari tahu peluangnya, ya berarti tinggal jumlahnya. Banyaknya kejadian yang diinginkan ada berapa? Ada 3. Terus kemudian ruang sampelnya ada berapa? 6. Berarti peluangnya adalah setengah. Itu yang pertama. Yang kedua,
munculnya bilangan prima genap pada pelemparan satu dadu. Jadi kalau misalkan saya tulis ruang sampelnya lagi, ruang sampelnya akan sama karena kita berbicara tentang dadu. Jadi ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali jumlah ruang sampelnya ada 6. Kejadian yang diinginkan adalah bilangan prima genap. Jadi bilangan prima genapnya cuma 2. Jadi kalau kita nyari tahu peluangnya, itu banyaknya kejadiannya 1 dibagi banyaknya semua kejadian ada 6. Itu. Terus kemudian nomor 3. Diperoleh 2 gambar pada pelemparan 2 koin. Koin, kalau misalkan kita tuliskan, koin itu kalau di Indo, itu dia ada 2 kemungkinan, yaitu adalah apakah dia itu terlihat angka, ataukah dia terlihat gambar. Jadi kalau misalkan di sini saya singkat, angkanya itu adalah A, gambarnya adalah G. Pada saat kita mau lempar 2 koin, berarti kejadiannya adalah seperti ini. Ini kejadian pertama, bisa angka, bisa gambar. Kejadian yang kedua ini bisa angka, bisa gambar. Kejadiannya angka atau gambar untuk yang kedua. Jadi ruang sampelnya adalah ini. A angka-angka, terus kemudian angka gambar. Maksudnya yang pertama angka, yang kedua gambar. Atau gambar angka, atau gambar-gambar. Jadi ruang sampel yaitu adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Kalau kita mau memperoleh 2 gambar kayak seperti soalnya, berarti peluang untuk mendapatkan 2 gambar atau gambar-gambar itu adalah kejadiannya cuma 1. Berarti kesimpulannya peluangnya itu adalah 1/4. Bagaimana kalau misalkan 3 koin? Ya kalau 3 koin ya berarti kita bikin diagram pohonnya lebih banyak. Soal nomor 4 ya, 3 koin saya tulis di halaman berikutnya. 3 koin, ini soal nomor 4, itu adalah untuk, benar nggak nomor 4? Ya betul, nomor 4, 3 koin. Jadi kalau misalkan saya tulis, ini adalah kejadian yang pertama, angka gambar. Ini kejadian yang kedua, angka gambar. Ini juga. Terus kemudian kejadian yang ketiga. Ini angka gambar. Ini angka gambar. Ya, terus kemudian kita list. Berarti di sini angka, angka, angka. Dan seterusnya. Angka, gambar, angka, angka, gambar, gambar. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka, dan yang terakhir gambar, gambar, gambar. Jumlahnya ada 8 kemungkinan. Yang diminta adalah diperoleh 2 gambar pada pelemparan 2 koin. Berarti kejadian yang diinginkan adalah yang 2 gambar. Jadi yang ini, 2 gambar itu ini, dan ini. Jadi kalau misalkan kita mau tulisin peluangnya, mau ditulisin ruang sampelnya boleh, tapi nulisnya agak panjang ya. Jadi kalau misalkan kita tulisin ruang sampelnya, ruang sampel berarti adalah itu diurutin mulai dari pertama angka, 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 gambar, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau tulis kejadian yang diinginkan, kejadiannya adalah angka gambar-gambar, gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka. Jadi kalau kita mau tulisin peluangnya, itu adalah 3/8. 3 kejadian dari 8 ruang sampel. Soal nomor 5, peluang munculnya gambar dan bilangan prima ganjil pada pengetosan 1 dadu dan 1 koin. Jadi di sini kita harus bikin ruang sampelnya. Saya pakai hijau kali. Yang 5 ada koin dan dadu. Jadi di sini saya tulisin ini 1. Ini berarti adalah dadunya. Dadu. Ini adalah koinnya, angka, gambar,
Dia ada 6. Dua, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini koinnya angka. Dadunya 1, angka 2, dan seterusnya. Nah, dia minta apa? Dia minta gambar dan bilangan prima ganjil. Gambar dan bilangan prima ganjil. Gambar itu berarti yang ini. Prima ganjil itu berarti yang ini sama yang ini. Berarti kesimpulannya yang dia minta itu yang ini. Ini sama ini. Berarti kalau misalkan kita nyari tahu ruang sampelnya, jumlahnya ada 12 ya. Ini jumlah total kotaknya ada 12. 2 kali 6. Kejadian yang diinginkan ada 4. 4 per 12. Berarti 1/3. Itu peluangnya. Contoh yang berikutnya lebih kompleks. Di sini ada 2 dadu. Ada 2 dadu yang dilempar. Berarti ruang sampelnya jumlahnya ada berapa ya? Jumlahnya semuanya ya. Berarti semuanya yang di sini jumlahnya adalah 36. 6 kali 6 karena dia ngelempar 2 dadu. Terus kita diminta untuk mencari munculnya kedua dadu bilangan ganjil. Berarti dua-duanya ganjil. Jadi kalau dua-duanya ganjil, saya kasih tanda ya. Ganjil dua-duanya ini. Nggak boleh salah satu lah ya. Kan dia mintanya kan dua-duanya ganjil. Dah. Jadi kalau misalkan kita mau jawab yang pertama, peluangnya adalah banyak yang kejadian yang diinginkan ada 9, banyak yang semua kejadian ada 36. Jadi tinggal tulis 1/4. Itu yang pertama. Terus kemudian sekarang yang kedua. Jumlah mata dadu lebih dari 9 pada pelemparan 2 dadu. Jumlah mata dadu lebih dari 9. Kalau dia lebih dari 9 berarti 9 nggak masuk dong. Jadi yang masuk 10, 11, 12 doang. Karena jumlah dadunya kan maksimal kan 12. Kan dadu yang pertama 6, dadu yang kedua kan 6. Jadi jumlah totalnya 12. Jadi kita cari tahu yang dia itu jumlahnya, kan dia mau lebih dari 9 kan? Jumlahnya 10 ada berapa? Jumlahnya 10 saya kasih tanda centang deh. Yang jumlahnya 10 itu yang ini kan? 10, ini 10, ini 10. Berarti ada 3. Itu kejadian yang diinginkan. Yang jumlahnya 11 ada berapa? Ada 2. Ini ada 2. Yang jumlahnya 12 ada berapa? Yang paling terakhir dong, ada 1. Berarti kalau misalkan kita mencari tahu peluangnya, banyak yang kejadian yang diinginkan, 3 tambah 2 tambah 1. 6 dibagi semua kejadian, 36. Berarti peluangnya adalah 1/6. Udah? Terus kemudian yang terakhir, yang nomor 3. Yang nomor 3 kita diminta untuk mencari jumlah mata dadu lebih dari 5. Mata dadu lebih dari 5 ada berapa aja? Jumlah mata dadu lebih dari 5. Berarti kesimpulannya harusnya jumlahnya 6, jumlahnya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lumayan banyak ya. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu kejadiannya selain itu, berarti apa? Kejadiannya jumlah mata dadu yang terkecil berapa? Jadi mata dadu yang pertama 1, mata dadu yang satunya 1 kan? Berarti kan jumlahnya 2. Jadi jumlahnya 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, mana yang lebih gampang? Mencari yang ini atau mencari yang ini? Ya lebih gampang mencari yang ini dong, kan jumlahnya lebih dikit. Nah, di sini kita menerapkan namanya itu peluang daripada kejadian komplement, yaitu peluang kejadian bukan A, ini yaitu adalah 1 dikurangi peluang A. Contohnya kayak seperti, katakanlah ada ramalan cuaca untuk besok. Peluang besok hujan adalah 0,3. Berarti artinya peluang hujan itu 30%. Kalau kita mau mencari peluang dia nggak hujan, berarti adalah 1 dikurangi komplementarinya dia. 1 dikurangi sama peluang hujan. Jadi peluang nggak hujan sama dengan 1 kurangi 0,3. Jadi 70%. Misalnya, katakanlah kita punya teman baik si A. Si A ini suka sekali pakai warna merah. Jadi kalau misalkan kita perkirakan dalam waktu 1 bulan, seberapa sering dia pakai merah. Misalnya peluang dia menggunakan warna merah adalah 60%.
Jadi kalau misalkan kita ditanya, berapakah peluangnya si A besok tidak menggunakan warna merah? Ya berarti sama dengan 1 dikurangi peluangnya si A pakai baju warna merah. Peluangnya dia pakai baju warna merah kan 60%. Berarti peluangnya dia tidak menggunakan warna merah berarti adalah 40%. Sama dengan yang di sini. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung peluang daripada dia itu jumlahnya itu lebih dari 5. Jumlahnya itu lebih dari 5. Cara nyarinya adalah 1 dikurangi peluang kejadiannya itu kurang dari 5. Kalau kejadiannya kurang dari 5, berarti kejadiannya bisa jumlahnya itu 2, 3, atau 4. Berarti sama dengan 1 dikurangi yang kejadian 2. Saya kasih simbol bintang ya. Yang kejadian 2 kan yang ini. Yang kejadian yang jumlahnya 3 kan ini. Yang kejadian yang jumlahnya 4 kan ini. Yang kejadian jumlahnya 5 masuk yang mana? Dia maunya lebih dari 5. Berarti kejadian jumlah 2, 3, 4, dan 5. Berarti yang 5-nya masuk yang sekarang. 5-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi jumlahin semuanya. Ada berapa bintang-bintangnya? Berarti yang atas 4 tambah 3, 7. 7 tambah 2, 9. Tambah 1, 10. Berarti sama dengan 10. Dibagi 36. Tinggal dikurangi. 26 per 36. Disederhanain dibagi 2. 13 per 18. Itu adalah peluangnya. Dan kita sedang memanfaatkan asas kejadian komplement. 1 dikurangi peluang A. Contoh yang lain, masih dadu, tapi di sini kejadiannya terjadi berulang kali. Jadi di sini jumlahnya 150 kali. Nah, kita mau nyari tahu frekuensi harapan. Kalau kita mau mencari frekuensi harapan, dia ada rumusnya. Frekuensi harapan, ada yang tulis hanya kecil, ada yang tulis hanya gede, terserah, ikutin guru di sekolah. Itu sama dengan peluang dikali sama jumlah percobaan. Itu adalah rumus untuk frekuensi harapan. Jadi karena kita mau mencari frekuensi harapan daripada dadu berjumlah lebih dari 10, berarti kita harus nyari tahu dulu peluang untuk munculnya jumlah mata dadu lebih dari 10. Jumlah mata dadu lebih dari 10 berarti 10 ikut nggak? Ya enggak lah. Jumlah mata dadu yang lebih dari 10 berarti siapa ya? Yang jumlahnya 11 dan yang jumlahnya 12. Yang jumlahnya 11 itu yang ini. Yang jumlahnya 12 itu yang itu. Berarti peluangnya adalah 3 per 36. 3 per 36 kalau kita sederhanain berarti 1/12. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu frekuensi harapan sama dengan peluang dikali sama jumlah percobaan. Peluangnya 1/12, jumlah percobaannya 150, berarti 150 dibagi 12, disederhanain, bagi 3, dibagi 3, 4, dikecilin lagi, dibagi 2, dibagi 2. Berarti adalah 12,5. Itu frekuensi harapannya. Kemudian yang terakhir, yaitu adalah tentang ada hubungannya dengan yang koin tadi. Bagaimana kalau misalkan koinnya jumlahnya ada banyak. Nah, kalau dia jumlahnya 3, ya tadi kan kayak gini. Kita harus bikin ruang sampelnya ada 8. Kalau misalkan koinnya ada banyak gimana? Ya, kalau koinnya ada banyak, kita bisa memanfaatkan yang namanya itu segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu bentuk dasarnya itu seperti ini. 1, 1, 1. Ini bentuk dasarnya. Terus kemudian ini sama ini tuh ditambah, ditaruh di tengah. Yang di pinggirnya dikasih angka 1, terus kemudian ini tambah lagi 3, ini tambah lagi. Nah sekarang saya mau nyocokin sama yang ini, sama yang koinnya ada 3. Coba kita lihat, bisa nggak kita kerjain ini pakai segitiga Pascal? Saya tentuin dulu ya. Kalau dia jumlah koinnya ada 3, berarti kita bikin segitiga Pascal sampai muncul angka 3. Jadi seperti ini, 1, 3, 3, 1. Nah sebenarnya 8 ini itu berasal dari ini dijumlahin.
1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 berarti kan jumlahnya 8. Jadi kita menjabarkan ini sama kayak seperti kita kalau kayak seperti mau menjabarkan aljabar. Misalnya kalau saya punya penjabaran aljabar tertentu, saya punya misalnya A plus B pangkat 3. Kan sebelumnya kan juga menggunakan segitiga Pascal ini kan. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan segitiga Pascal ini, caranya gimana? Koefisien yang pertama kan 1 dari angka ini. A-nya kan pangkatnya tertinggi, A-nya kan pangkatnya pangkat 3, B-nya kan pangkatnya pangkat rendah, 0. Terus kemudian koefisien berikutnya kan 3. 3, terus kemudian A-nya pangkatnya menurun, pangkat 2, B-nya pangkatnya naik, pangkat 1. Terus kemudian koefisien berikutnya berapa? 3. Terus kemudian A-nya makin menurun. Tadi kan udah 3, 2, terus kemudian berarti di sini A-nya pangkat 1. Terus kemudian B-nya pangkatnya naik, pangkat 2. Ditambah dengan koefisien yang terakhir adalah 1. A-nya itu pangkatnya jadi menurun, pangkat 0. B-nya berarti pangkatnya jadi naik. Sama kayak di sini. Di sini kan ada angka dan gambar. Angkanya 1 ini berarti untuk yang angkanya itu ada katakanlah 3. Gambarnya berarti adalah 0. Yang di sini angkanya itu ada 2. Gambarnya itu berarti ada 1. Karena kan angkanya kan menurun, gambarnya naik. Di sini angkanya berarti 1. Gambarnya berarti adalah 2. Yang di sini berarti angkanya 0. Gambarnya 3. Mintanya apa? Mintanya tadi kan 2 gambar kan ya. 2 gambar berarti kesimpulannya yang ini dong. Berarti adalah 3. Jadi kalau kita nyari tahu peluangnya tinggal 3 dibagi sama 8. Jawabannya sama kayak itu. Nah, sekarang kita terapkan untuk koin yang ini. Koinnya ada 4, jadi kita bikin segitiga Pascal untuk 4. Jadi ini kalau misalkan kita tambah, ini kita tulis 4, ini 6, ini 4, ini 1. Berarti kesimpulannya yang ini itu adalah untuk angkanya 4. Gambarnya 0. Mau dibalik juga nggak apa-apa. Yang ini berarti angkanya ada 3, gambarnya ada 1. Yang ini angkanya berarti ada 2, gambarnya ada 2. Yang ini berarti angkanya ada 1, gambarnya ada 3. Yang ini berarti angkanya ada 0, gambarnya ada 4. Tujuannya mau nyari yang minimum 2 gambar. Minimum 2 gambar berarti kan bisa 3 gambar. Minimum 2 gambar berarti 2 gambar termasuk 3 gambar atau 4 gambar kan? 2 gambar yang mana? 2 gambar yang ini. 3 gambar yang mana? Yang ini. 4 gambar yang mana? Yang ini. Berarti kalau misalkan kita mencari tahu peluangnya, tinggal kejadian yang diinginkan itu 6 tambah 4 tambah 1 dibagi sama jumlahnya kejadian ini. Sebenarnya jumlah kejadian ini tuh kita bisa tulisin sebagai 2 pangkat N. N-nya kan 4 koin, gara-gara kan diketahui 4 koin. Jadi 2 pangkat 4, 16. Kalau ditambahin itu hasilnya juga 16. Jadi ini pernya per 16. Jadi hasilnya peluangnya adalah 11 per 16. Terus kemudian soal yang berikutnya, soal yang terakhir. Sepasang pengantin baru saja menikah dan merencanakan hendak mempunyai 5 anak. Banyak juga ya. Tentukan peluang bahwa pengantin tersebut memiliki 4 putri dan 1 putra. Jadi sebenarnya ini kalau misalkan kita mau nyari tahu peluang, kejadian-kejadian yang dia itu kemungkinannya cuma 2, misalnya kayak seperti ini, punya anak, cowok atau cewek, berarti kan cuma 2 kejadian kan, atau mungkin koin, angka atau gambar, atau mungkin kejadian hujan atau nggak hujan, atau mungkin kejadian ada kecelakaan atau nggak ada kecelakaan. Nah itu kan kejadiannya kan cuma 2, atau mungkin kita ngelempar batu, kena atau nggak kena. Nah kita bisa menggunakan yang ini. Kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Kalau yang soal yang tadi, koinnya kan ada 4, sekarang dia mempunyai 5 orang anak. Jadi angka-angka di situ bukan koin, bukan angka dan gambar lagi, tetapi cowok dan cewek anaknya. Kita harus bikin segitiga Pascal dulu sampai dengan 5. Jadi 1, ini bentuk dasar daripada segitiga Pascal. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Jumlah totalnya di sini kalau kita cari sebenarnya 2 pangkat 5 dan itu adalah 32. Misalnya cowok saya tulis misalkan laki-laki, cewek kita tulis dia sebagai perempuan. Berarti di sini cowoknya ada 5, perempuannya ada 1. Yang ini cowoknya ada 4, perempuannya
Yang di sini 0 dong, kan jumlah totalnya 5. Ini perempuannya 1, ini cowoknya ada 3, perempuannya ada 2. Yang ini cowoknya ada 2, perempuannya ada 3. Yang ini berarti cowoknya ada 1, perempuannya ada 4. Yang terakhir cowoknya nggak ada, perempuan semua 5. Tujuan soal mau nyari tahu untuk yang A, dia maunya ceweknya itu, putrinya itu 4, cowoknya itu 1. Peluangnya berapa? Perempuannya 4, cowoknya 1. Berarti 5 dong. Berarti peluangnya adalah 5/32. Apakah peluang untuk memiliki 5 putra lebih besar daripada peluang tadi? Ya, cari peluang untuk 5 putra. 5 cowok, maksudnya anaknya. Peluang untuk 5 cowok berapa? Yang ini kan? Sorry. Ini yang 5 cewek, bukan yang itu. Yang ini 5 cowok, meskipun hasilnya sama. Peluang untuk yang 5 cowok 1/32. Jadi peluang untuk yang 5 putra itu akan lebih kecil daripada peluang yang mendapatkan 4 anak cewek dan 1 anak cowok. Jadi peluang untuk mendapatkan cowok semua lebih susah ketimbang peluang untuk mendapatkan ceweknya 4, cowoknya 1. Maksudnya itu. Oke? Itu adalah tentang peluang. Jadi soal yang tadi mengakhiri topik bahasan peluang kali ini. Silahkan latihan. Terima kasih atas perhatiannya.